balik Halo. lagi sama kita Sinla Sister di Sinla Universe by M20. Bareng aku Kirin Dan aku Yola. Kita hari ini tentunya bakal nemenin kalian kembali Betul. di konten yang ibaratnya sekarang tuh kita nggak bakal react kan. Jadi kali ini kita bakal membuat konten yang berbeda. Betul sekali. Gak beda-beda banget sih. Iya nggak beda-beda banget sih sebenarnya. Topiknya masih itu aja gitu. Tapi kita pengen ada pembahasan atau diskusi sama kalian semua nih teman-teman. Iya, belum lagi kan emang sebelumnya kita kan seringnya diskusinya di komentar doang gitu kan, kayak cuman balas-balasan aja gitu. Nah kali ini kayaknya kita mau bahas gitu. Ini kita mau kupas tuntas gitu. Ini sekali. sebenarnya kalau gue pikir ya topiknya tuh agak sedikit sensitif juga sih bagi beberapa orang kali ya. Makanya jadi kita mungkin disclaimer dulu nih sebelumnya kalau barangkali kita ada kesalahan kata atau kesalahan pendapat atau Info. ide atau info mohon dimaklumin dan bisa dikorek sama kalian di komentar. Betul sekali. Dan terlebih lagi nih buat kalian yang nggak tahu, Kira ini sebenarnya bukan anak yang 46 banget gitu. Betul ya. sekali. Jadi Pasti ada miss-missnya Ya lah. begitulah. Jadi pasti kita ada miss-missnya dikit sih. Iya. Nah, karena udah di spill, Iya, karena lu tadi udah ngomong duluan ya. Gue jadi bingung mau ngomong gimana. Jadi hari ini kita bakal ngebahas 46, terutama itu Keyakizaka 46. Kita mungkin sedikit intermezzo dulu kali ya. Jadi kan mungkin ya seperti yang kalian tahu nih teman-teman kan kalau Keyakizaka 46 ini kan adalah grup idol. Betul. Sisternya kayak 48, enggak sister sih, kayak sister yang dibuat rival untuk 48 yang diciptakan oleh Yasushi Akimoto. Dan kayak ini udah lumayan lama juga loh, dari 2015-an. Wah, 2015 sih gue masih 48 banget ya anaknya. Tuh, dan yang kocaknya ini adalah Keyakizaka 46 ini sebelum dibentuk itu pertama kali pas ketika mereka audisi itu namanya bukan Keyakizaka, tapi namanya Torizaka 46. Sorry, ayam. Tidak, bukan Tori ayam. Jadi kan kita kemarin sempat memperdebatkan kayak Sakurazaka 46 yang ternyata namanya Keyakizaka 46. Iya, betul Dan banget. ternyata Keyakizaka 46 ini namanya ternyata Torizaka 46 kayak gitu. Ternyata emang berkali-kali ganti nama ya. Jadi perubahan dari nama ini kayak kemarin dari Keyaki jadi Sakurazaka ini ya bukan yang sekali dua kali, karena sebelumnya emang udah pernah ganti nama juga. Oh, jadi begitu ya. Betul sekali. Dan mereka akhirnya debut dengan yang namanya tim Kanji Gen 1. Kalau di kayak JKT atau AKB kan tim A, tim K gitu. Kalau mereka ini ada tim Kanji dan tim Hiragana. Oh, mereka pakai tim kanji Iya, sama betul hiragana. sekali. Oke, begitulah sedikit intermezzo soal Keyakizaka 46. Sekarang kita bakal lanjut ke fakta nomor pertama nih teman-teman. Perubahan nama grup di 46 itu bukan terjadi di tahun-tahun ini aja loh. Betul sekali. Ya, jadi sebenarnya Keyakizaka 46 ini merupakan sister group pertama dari 46 family yang tentunya yang pertama sister group kan? Keyaki. Iya. Bukannya Nogi dulu. Iya, maksud gue tuh sister group pertama yang dari sebuah idol yang namanya itu Nogizaka 46. Oh iya. Ini nih, gue kaget. Demi apa gue kaget? Gue takut salah gitu loh. Nih, ibaratnya AKB, Iya, iya. AKB sister groupnya itu Pertamanya siapa siapa SKI gitu. ya. Apa terus sister group di luar dari 48 yang ada di Jepang itu siapa? JKT gitu maksudnya. Iya, gue paham. Sorry. Panik guys. Ya jadi kan JKT itu JKT kan jadi Keyakizaka 46 ini merupakan sister group pertama dari 46 family yang tentunya berawal dari Nogizaka 46 teman-teman. Sejak tanggal 4 Oktober 2015 mereka ini udah terbentuk. Habis itu juga mereka punya acara TV sendiri, iya. yaitu namanya Keyakite Kakenai gitu loh. Keyakite Kakenai. Lucu ya namanya. Lucu juga. Nah, habis itu mereka juga udah sempat tampil di acara music TV Jepang tentunya, dan pertama kali ini mereka tampil di Fuji FNS Music Fest Fuji TV. Nah, setelah kesuksesan mereka nih tampil di acara-acara, terus habis itu juga mereka branding dengan nama Keyakizaka dan juga tentunya sedikit ambil famousan saudaranya si Nogizaka. Mereka pun akhirnya rilis single pada tanggal 6 April 2016 teman-teman. Nah, single pertamanya ini yaitu Silent Majority. Kalian pasti nggak asing sih ya. Iya, gue pun yang bukan anak 46 banget tuh pasti tahu Silent Majority gitu. Karena itu bener-bener famous banget ya, apalagi Iya. dengan vibes-nya itu loh yang sekarang emang 46 banget gitu loh. Kayak pertama kali muncul gitu. Jadi
wow gitu kan, keren gitu vibes-nya tuh. Iya betul banget guys. Jadi single pertama mereka itu di 2016 judulnya Silent Majority, dan single terbaru mereka nih akhir-akhir ini Paling terakhir ya? Ya, yang paling terakhir itu 2020 mereka meluncurkan single judulnya Nobody Falls. Nobody Falls. Nobody. Itu kan single terakhir ya. Yep. Ini jangan-jangan nih di single terakhir mereka sebelum ganti nama ini ada sesuatu ya, jangan-jangan di MP-nya. Nah, kalau ngambil dari namanya nih Nobody Falls gitu. Ya, Bisa bisa nggak sih. sih? Tapi nyambung ya. Tapi itu nyambung. Tapi nyambung. Kalau gue mikir lebih ke kayak ini tuh pasti mereka mikirnya sebagai single terakhir penutupan gitu loh. Oh. Jadi pasti ada sesuatu yang disisip-sisipkan gitu di si Nobody Falls ini. Kalau gue sih mikirnya dari judulnya aja Nobody Falls gitu, terus tiba-tiba ganti nama, mereka tuh kesannya kayak ini bukan salah siapa-siapa kok kita ganti nama tuh gitu, kayak nge-disclaimer gitu ya nggak sih? Bisa jadi Bisa sih. jadi kan? Mungkin next kita bisa kali yang react si MV Nobody Falls ini, dan ya siapa tahu ada teori-teori yang bisa kita dapetin kan dari Iya situ. betul sekali. Boleh lah, boleh. Boleh, Tulis di kolom komentar pendapat kalian nih soal dari judulnya aja dulu dia. Iya betul sekali. Dan tadi tuh 2020-an ya yang Ya. rilis single terakhir itu, dan akhirnya mereka resmi ganti nama itu di 2020 juga jadi Sakurazaka 46. Gila, kalau menurut gua nih ya, kalau untuk sebuah grup gitu ganti nama itu sangat-sangat krusial ya. Iya betul. Karena ganti nama itu penting banget ya. Yang gue takutin itu adalah ketika kita ganti nama itu kita harus bener-bener memulai semua dari nol. Ya nggak Iya, sih? iyalah. Lu udah punya branding nama, udah terkenal, Iya, terus iya, tiba-tiba iya. memutuskan untuk ganti nama lagi, ya semuanya dari nol lagi dong harusnya. Betul. Dan makanya kayak kemarin aja kita kan sempet bingung tuh kayak Sakurazaka 46, kita bener-bener ngiranya Gak itu tahu. adalah sebuah grup baru. Iya. Kita bener-bener gak Iya, notice iya. bahwa mereka adalah Keyakizaka 46 yang padahal kita udah tahu Keyaki gitu. Iya bener sih. Kan kayak, Berani juga sih yang wow. mereka ya membuat gebrakan atau mengubah nama itu. Jadi kepo gitu loh. Dari situ kita kayak penasaran gak sih kenapa gitu loh. Apa? Ada apa sih kenapa mesti ganti nama ketika kamu udah famous sama nama sebelumnya? Iya Betul nggak? sekali, betul sekali. Lanjut fakta kedua. Jadi yang kedua ini adalah reboot menjadi Sakurazaka 46. Tadi kan udah bahas ganti nama dan mereka akhirnya reboot ya, bukan reboot berantem reboot ya. Ini bukan wah. Tapi emang reboot itu kayak ya, memulai baru lah. Kita emang bukan ya disclaimer lagi, kita kan memang bukan penggemar Sakurazaka 46 banget ya, dan emang nggak begitu terlalu mengikuti 46 family ini, tapi ternyata ada satu hal yang membuat kita penasaran. Apa tuh? Karena katanya nih ada rumor-rumor kalau misalnya perubahan nama ini adalah merupakan paksaan untuk berubah. Dari siapa ini? Dari orang tertentu kah? Atau dari staff kah? Iya, Atau jadi dari- kayak katanya bahkan ada rumor tuh tentang kediktatoran sistem dari manajemen Keyakizaka 46 gitu kan. Ngeri gak sih kayak dalam sebuah idol ada, kalaupun benar gitu ya, ada ada yang diktator gitu kan, agak-agak tidak nyaman juga ya menjadi Iya, idolnya bener gitu loh. lah. Jadi ngerasa kayak punya bos yang superior gitu loh. Iya, jadi dari kita nih udah neliti beberapa sumber juga kan, emang hal itu tuh yang menunjukkan sesuatu yang sangat aneh gitu menurut kita. Tapi ini belum tentu benar ya teman-teman ya. Sekali lagi kan ini kita kayak masih ide-ide aja lah teori yang gitu muncul-muncul. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada ini infonya Mas bisa di kolom komentar aja. Jadi ntar kita bahas misalnya menit ini tuh sebenarnya kayak gini-gini loh Kak, kayak gitu. Kita open banget kok, tenang aja. Oke, itu ya sedikit fakta. Betul. Ribut dari jadi Sakurazaka 46 Yes, itu yes, karena yes, yes. katanya ada kediktatoran di dalam sistem Keyaki nih. Begitu ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi ke fakta berikutnya. Hinata Zaka 46 ini nih, kalian pasti tahu dong Hinata Zaka 46. Hinata Zaka 46 ini merupakan pecahan dari Keyakizaka 46. Jadi guys, kita ternyata baru tahu nih kalau ternyata bukan cuman ganti nama aja dari Keyakizaka 46 ke Sakurazaka 46, tapi ternyata juga ada member junior dari si Keyakizaka 46, yaitu tim Hiragana seperti yang tadi udah gue bilang. Iya, tadi. Ada tim Kanji, ada tim Hiragana. Yap, Nah, juniornya nih si tim Hiragana ini katanya memecah diri ibaratnya ya ke Hinata Zaka 46. Oh, berarti jadi ibaratnya mungkin mereka membuat grup sendiri gitu Iya, ya? betul. Jadi kalau diibaratin nih ya, sedikit info kayak tim Kanji ke Sakurazaka 46, tim
Hiragana ke Hinata 46 gitu judulnya. I see. Nah, alasan mereka ini tuh nggak dijelasin guys sebenarnya kenapa sih terjadi perubahan. Tapi ada salah satu website yang mengunggah bahwa terjadinya perubahan nama itu tuh disesuaikan dengan kejadian tidak menyenangkan di dalam internal Hiyakizaka 46. Jeng. Mulai serius nih, mulai makin serius nih guys. Jadi katanya seperti itu guys. Nah, ini tuh kita ambil berdasarkan website neotokyo2099.com ya teman-teman ya. Jadi kayak katanya ada wartawan yang menulis nih kalau misalnya tidak bertahannya Keyaki ini karena ada yang disebut dengan Ijime 5, bukan Ijime Dame, Jettai. Jadi baby metal. Ijime 5 nih. Iya betul. Seperti yang kita tahu Ijime itu kan artinya bully ya, gitu kan. Tapi jadi katanya tuh ada pembulian di dalam internal yang di dalam grup menyebabkan ketidaknyamanannya member-member. Terus sih dirumorkannya ya di situ tuh dikatakan kalau yang pembulian itu tuh dari senternya yang Hirate Yurina alias Techi gitu loh. Serius? Iya, Techi itu katanya terlalu mendominasi kekuasaan grup. Tapi emang dia center terus ya? Iya, kan emang konsepnya 46 sih. Gitu ya? Terutama si Keyaki itu kan emang gitu dari awal. Techi tuh emang bener-bener udah ada posisi sebagai center gak sih? Iya sih emang. Iya, jadi kan katanya kata yang di website itu tuh kayak begitu. Jadi dia terlalu mendominasi iya, gitu. Dan katanya digadang-gadang tuh dia juga membuli member sampai menjadi penyebab ada beberapa member yang keluar atau breakaway. Salah satunya kayak Ima Izumiwi dan juga Nagahama Meru. Waduh. Itu kalau misalnya keluar karena kasus skandal insiden itu agak ngeri juga sih ya. Iyalah. Cuma kayaknya tapi belum terlalu terpop up banget gak sih kayak gitu? Nah nggak tahu lah, mungkin iya di juga ya. fandomnya 46 udah Oh iya, mungkin kitanya aja yang baru iya, tahu karena ya. kan kita baru meluncur nih ibaratnya ya teman-teman ya. Jadi kita baru mengetahui fakta ini gitu. Iya, Apakah benar teman-teman? apakah benar? Apakah tidak? Tulis Tolong di kolom komentar. berpendapatlah di kolom komentar agar kita tidak tersesat di jalan yang ya, soalnya gue agak kaget ya, Iya sih, jujur gue aja. juga pasti Maksudnya, kaget lah. siapa sih yang nggak tahu Techi gitu Iya. kan? Karismanya itu loh, dari dia pertama jadi center di Silent Majority itu udah bener-bener mikat semua orang kalau Iya, menurut gue. betul. Bahkan gue sendiri Pengaruh juga besar sih. pertama kali lihat, wah anjir ini kan cewek rambutnya pendek gitu kan, jadi center terus kuat banget gitu si auranya tuh. Tapi kira-kira Jangan-jangan jangan gitu gak sih? Kayak star syndrome gitu gak sih? who knows ya? Ya who knows ya, nggak tahu. Jangan-jangan dia emang aku lihat terlalu kuat, emang kuat banget Emang di kuat dalamnya, banget jadi sampai ternyata. di grupnya kuat sekali kayak begitu loh. Orang-orang lain jadi nggak kuat dan akhirnya memutuskan untuk breakaway. Ya nggak tahu lah ya guys ya. Iya. Nah, kenapa sih kok dikaitin sama ex-member Hirate atau si Techi itu? Karena ketika perubahan nama ini terjadi nih guys, Hiyakizaka 46 ini di akhir konsernya pada tanggal 13 Oktober 2020 bertepatan dengan keluarnya si Techi ini. Dimana dia ini merupakan center dari Hiyakizaka 46 yang tentunya paling dia tuh selalu jadi Di center center. di 8 single Iya, Hiyakizaka gitu. Iya. Jadi lagi konser ganti nama terus bertepatan sama keluarnya Techi. Memang agak-agak Nyambung gitu ya. tapi di web lain juga nih, kan tadi kan kita berdasarkan salah satu web ya. Nah di web lain ini juga nggak ada pembenaran apakah pembulian yang dilakukan oleh ex-main member yang seperti kita tahu Techi dan member-member lainnya yang berjumlah 5 sampai dibilangnya tuh Ijime 5 gitu kan. Ya, akan tetapi kemunculan pertama kali Sakurazaka 46 nih yang leader baru ada Yuka Sugai. Secara terang-terangan dia mengatakan pergantian nama yang membuat beberapa fans sedikit shock. Iyalah pastilah. Iyalah. Tiba-tiba ganti nama gitu pasti fans pada shock dong. Kenapa sih kok ganti nama gitu loh. Dan teman-teman nih kalau kalian mau tahu ya, jadi si Yuka ini dengan lantang tuh mengatakan kalau di performnya bahwa pergantian nama itu dicocokkan dengan bunga yang paling merepresentasikan Jepang, yaitu Sakura Zaka 46 gitu ya. Sehingga nama itu tentunya bakal menjadi hal yang terbaik, abis itu juga bisa membuat grup kita jadi lebih baik, yang mulai dari nol siap-siap untuk menjadi digadang-gadang menjadi grup terbesar di Jepang gitu kali ya. Betul sekali, mungkin ya seperti itu. Dan emang ya bagus juga sih harapannya ya. Harapannya bagus sih.
Kayak kita dong nih ping nih Sakura banget. Sakura Zaka46. Jadi selain penggantian nama dari Sakura Zaka46, ternyata tim Hiragana yang tadi kita udah sebutin nih sebelumnya yang meluncurkan grup baru dengan nama Hinata Zaka46. Nah ini tuh kita ada sumber juga gitu kayak dari Twitter dan lain-lain yang mengatakan bahwa tim Gen kedua ini nih sebenarnya juga mempunyai potensi yang sangat baik. Jadi kayak sayang gitu kalau menjadi second group mulu kan kalau jadi tim Hiragana. Akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan diri sehingga menjadi Hinata Zaka46 dan yang member Sakura Zaka46 pun tidak melarang. Jadi oh ya go ahead gitu kalau kamu yakin gitu kan dengan potensi kamu gitu. Kalau dilihat-lihat nih ya hal kayak gini tuh memang sering banget terjadi ya bagian tim-timan kayak gitu. Iya, dulu tuh kalau aku flashback nih ya teman-teman ya ke JKT48, tim J sama tim K sama tim Tri itu bener-bener bersaing banget gitu. Apalagi J sama K ini dua ini tuh. Jadi si K itu digadang-gadang bahwa mereka tuh sebenarnya bisa lebih dari tim J gitu. Ya sering terjadi lah guys kayak gini mah. Cuman kalau misalnya di kasusnya JKT kan ya udah akhirnya tetap JKT. Bahkan JKT sekarang udah nggak ada tim-timan. Betul. Oh di si 46 ini dia justru malah melepas diri gitu. Jadi amuba gitu melepas. Tapi gue suka sih sama Hinata Zaka sih. Iya, sebenarnya itu berani ya kalau menurut gue. Soalnya si Hinata juga konsepnya nggak kalah bagus dari Sakura Zaka ataupun Kayaki Zaka sebelumnya gitu loh. Sama-sama bagus dan emang ternyata kalau bagi gue khasnya. Iya ada khasnya gitu loh. Dan ini merupakan keputusan terbaik sih ya kalau bagi gue ya. Jadi pokoknya intinya tuh si Sakura Zaka 46 ini kan dengan perubahan namanya itu mungkin dimaksudkan untuk mengulang lagi dari awal atau reboot kembali supaya membernya tuh lebih dikenal baik di grup baru dan mengulang dari nol serta melupakan sejarah-sejarah kelam yang pernah ada di nama grup sebelumnya. Mungkin ini masih kesimpulan pribadi sih. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada berbeda pendapat bisa langsung aja di komentar. Tenang aja nanti kita diskusi. Nanti kita pasti bakal diskusi sama kalian. Jadi ternyata perubahan nama dari Kayaki Zaka46 ke Sakura Zaka46 ini agak sedikit sensitif tentunya, tapi ada sedikit bahagianya juga karena kan di sini harapan si leader si Yuka ini berharap bahwa mereka tuh bisa branding lebih bagus, ya, betul. berkembang lebih bagus dari nol dan bisa menjadi grup yang terbaik juga. Gitu. Iya, belum lagi dengan pokoknya kan segala dirubah ya, mungkin dari nama, logo, warnanya yang sekarang jadi putih pink. Ini kan tandanya mereka memulai hal baru supaya bisa lebih baik lagi gitu kan. Ya, dan kita sih sebagai fans tentunya harus support selalu sih ya, dan akan terus mendukung. Tapi kayak karena kita ngebahas kayak gini somehow jadi kepo juga sama dengan Kayaki Zaka46 gak sih kalau untuk react. Kayak gue jadi penasaran banget mau lihat si Nobody Faults yang tadi itu loh yang di terakhir. Berarti kan itu Setachi masih jadi center kan? Maksudnya lu pernah gak sih kayak kalau lu punya grup di dalamnya tuh udah mulai tidak enak, itu kan biasanya chemistry-nya kelihatan dong di performance-nya dia gitu loh. Tapi kan siapa tahu mereka mencoba profesional. Nah itu makanya gue penasaran gitu loh. Kalau kita lihat nih MV-nya si Nobody Faults Kayaki Zaka46 yang kemarin, kira-kira mereka membawakan lagu itu tuh dengan profesionalitas enggak sih, atau ada sedikit apa sih kayak kelihatan nih aduh ini kayaknya agak sedikit kurang cocok gitu, chemistry-nya kayak udah kurang dapet gitu. Who knows sih, bisa aja. Pokoknya kita emang harus lihat dulu videonya. Dan yang paling pasti ini sih berarti si Kayaki sudah fix merubah namanya menjadi Sakura Zaka46 sebagai langkah baru untuk reboot. Betul. Ya gitu ternyata ya. Setelah kita ulik ternyata menarik juga. Berat dan menarik. Berat menarik. Seru sih kayak gue tuh jadi kepo banget teori-teori lain gitu kan. Entah walaupun mereka sudah reboot, apakah ntar di next lagunya ini akan membawa hal-hal yang pernah terjadi di sebelumnya gitu kan. Kita tidak tahu. Ya, oke guys, kalian nih yang mau ikut berdiskusi sama kita boleh langsung aja tulis pendapat kalian di bawah. Nanti kita juga sambil ketik-ketik ya sambil balas-balas gitu loh. Kita biasanya aktif juga kok di kolom komentar. Jadi kalian ketik aja pendapat kalian, atau kalian mau koreksi sedikit informasi yang kita punya, boleh banget. Sekian mungkin ya. Sekian pembahasan kita. Pembahasan berat ya yang biasanya kita nge-react
sekarang ngobrol-ngobrol kayak ya guys, Jadi kayak gimana ya? Seru sih seru sih. Semoga kalian suka sama konten kita yang berbeda kali ini dan mungkin barangkali kalian ada teori-teori lain bisa banget kasih tahu ke kita, mungkin kita akan bahas lagi. Gak harus 46 juga nggak apa-apa, mau ada 48 juga nggak apa-apa, kita bakal open banget buat discuss tentang peridolan Jepang ini. Teori restrukturisasi JKT. Waduh. Itu gue masih gak habis pikir. Gue habis pikir gila Yori guys. Bisa. Ya begitulah. Pusing. Pokoknya begitulah lika-liku per idol-idolan ini. Sekian, kita sekali lagi disclaimer, kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan info, bisa kalian koreksi juga di kolom komentar. Betul, dan kita juga mau ngingetin lagi nih buat kalian semua, jangan lupa support kita terus supaya kita semakin semangat kontennya. Betul. Jangan lupa like, subscribe, habis itu follow, loncengnya juga dinyalain, dan boleh share ke teman-teman kamu. Kita berdua pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye.